lagi main ke rumah mama. Kasih mama. Iya. Nih. Dapat cabai. Kita dapat cabai hijau dari rumah mama. Nih, masih penuh nih. Tuh, petik nih. Iya. Nyong. Ini anggurnya pipi. Anggur kecil. Iya. Baru berbuah. Anggur baru berbuah. Baru putih. Ini tadinya pohon Pohon hijau. Apa? Anggur hijau. Kelengkeng manis, tapi udah ditebang. Sekarang diganti sama mama anggur. Kita lihat nanti ya berbuah apa tidak. Ini buah delima nih. Bisa tumbuh jadi anggur yang bisa dinikmati apa tidak. Sudah tuh pucuk di atas. Kalau ini delima. Dari Arab. Masih kecil-kecil sih. Belum besar. Belum besar. Sebentar lagi masak. Petikin daripada ini udah dimakanin ulet nih, Mah. Iya. Petikin deh. Rasanya Tumis seperti ya. kangkung. Mama ada pisau, ada gunting. Oh iya, bukan gitu Mama. Kan ya betul. Tumis kangkung enak nih, Mah. Ini kenapa begini ya? Kangkungnya Ini apa? dimakan. Semut. Kok di tempat Oki tadi dimakan apa, Mah? Tikus. Kurang ajar. Tikus yang makan. Tikus. Ini lagi tikusnya nggak tahu nih, ini udah mulai gede-gede, Mah. Nah. Kangkungnya udah mulai lebat. Oh, tumbuh lagi. Masa Allah. Ada satu tuh, Opi biarin aja kan. Tumbuh. Mungkin bosan dia satu pot. Bosan dia. Itu cukup segitu kangkung, Mah. Tumis kangkung. Ini nih, mana tuh ya. Kan bisa kangkung enak. Kasih ikan asin enak, Mah. Kasih. Nah, ini Mah, nih, Mah. Ini udah bisa nih, Mah. Nih. Kayak terasi. Nih. Enak. Itu cabai kalau itu separuh sih. Kalau satu pohon aja segitu. Satu pohon aja 2 itu. Ya, ini bikin kan kemarin baru beli apa? Ikan asin. Nanti di cabai hijau aja lah. Cabai hijau ya pakai ini. Enak cabai hijau. Tomat. Nah, enak nih. Kali makan. Enak. Iya. Tuh dapat tuh sendiri. Mamaku dapat kangkung lumayan buat ditumis hari ini. Ini jambu nih. Hari ini berbuah. Hari ini besar. Tuh. Iya. Manggil dia ya? Iya. Iya. Lapar ya? Mana dia? Apa ya? Kok manggil mama dia kayaknya sini. Lapar ya, Nak? Iya. Lapar ya, Nak? Asik. Kok hamil lagi, Mah? Itulah anaknya Ini baru 4 bulan yang hilang itu. Hah? Hilang. Mak katanya. Baru hilang. Iya, ambil lagi sudah. Ya. Mak. Ya. Hamil lagi, Mah? Iya. Kasiannya. Nah, ini Olive baru pulang dari rumah mama. Dan kebetulan hari ini mau masak asam pedas patin. Karena kemarin udah beli ya, udah berapa hari ya beli? 2 hari belum Olive apa-apain di kulkas. Jadi kalian kalau mau tahu caranya ikutin terus ya. Nih, kita udah tumis bumbunya tadi ya. Bumbunya seperti biasa aja, bawang merah, kunyit. Nih bumbu yang halus tadi, bawang merah, kunyit, cabai merah, cabai besar nih. Sudah Olive blender. Kemudian ditumis ya seperti ini. Nanti udah naik bau, udah berminyak gitu. Nah, ini udah hampir berminyak nih. Baru kita masukkan serai. Masukkan daun jeruk, masukkan daun kunyit. Nah, nih ini asam pedas patin ini banyak versinya ya, tapi kalau versinya Olive seperti ini. Kalau yang Olive tahu ya, kami tidak memakai bawang putih. Jadi memang kalau belajar dari ibu itu tidak, dari mama saya ya, tidak menggunakan bawang putih.
Jadi dia memang full bawang merah. Ini untuk satu ekor ikan ukuran sedang. Tadi saya menggunakan 8 siung bawang merahnya ya. Nih. Ini untuk ikannya. Cara saya untuk menghilangkan amisnya, saya nggak langsung cemplungin. Jadi ikannya saya rebus dulu sebentar sampai mendidih dengan jahe dan air asam. Jadi ada asam apa tuh? Asam Jawa airnya. Saya tambah lagi dengan air sedikit. Kemudian saya masukin jahe yang ukuran besar, saya geprek. Nah, baru dia direbus. Nanti kalau dia udah lembut gitu, udah mulai hampir matang lah. Nah, baru saya tiriskan. Jadi ikannya nih bau-bau anyirnya tuh sudah kebuang ya. Karena kan kalau patin, apalagi patin apa tambak ini biasanya bau lumpur ya. Lain dengan patin sungai. Makanya harga patin sungai juga harganya lebih mahal ya. Karena patin sungai itu biasanya kan airnya mengalir. Jadi mungkin lumpur, kotoran itu kebawa semua gitu loh. Terbuang maksudnya ya. Nah, ini kalau sudah kita tambahkan air cukupnya saja airnya ya, kira-kira aja. Nah, udah mendidih seperti ini, baru kita masukin ikannya satu-satu ya. Cemplungin satu-satu ikannya. Nanti kalau waktu kalian merebus ikan patinnya pertama kali jangan sampai matang ya guys. Karena ini kan ikan ini lembut. Takutnya nanti malah hancur ya. Patinnya malah hancur. Tuh. Nah, udah masuk seperti ini, baru kalian masukin tomat sama cabai. Cabenya terserah mau diiris. Tomatnya lebih bagus lagi kalau kalian komplit ada tomat hijau tuh yang gak asam-asam. Nah, itu masukin tomat hijau itu. Terus kalau ada belimbing wulu, masukkan belimbing wulu. Sayangnya Olive lagi nggak ada belimbing wulu. Jadi ini yang seadanya aja bahan yang ada di rumah ya. Terus ke asamnya, untuk asamnya ini Olive hanya pakai asam Jawa. Kalau lebih paten itu lagi sebenarnya sih pakai asam asam kandis ya, itu asam belimbing itu, asam Jawa boleh juga. Nah, itu dimasukin semua. Terus untuk cabai, untuk kepedasannya terserah kalian mau dipotongin cabai rawit juga boleh kalau mau lebih pedas. Tapi kalau Olive begini aja udah cukup ya. Karena kami sekeluarga juga bukan pencinta pedas. Harus ada pedas, tapi pedasnya biasa aja. Nggak harus yang pedas-pedas sekali gitu. Terus yang terakhir kalian masukkan garam. Kalau Olive masukkan lagi penyedap ya. Nih, ikan patin ini bagus ya, apalagi lemaknya kayak akan omega 3. Ikan patin juga bagus dimakan untuk orang tua, untuk anak-anak balita. Ya, kandungan lemaknya bagus banget ini ikan patin. Oh iya, selama proses memasak, ikan patinnya jangan diaduk-aduk ya, jangan dibalik-balik. Soalnya ikan patin ini kan lembut, biasanya nanti badannya hancur kalau dibalik-balik. Jadi seperti ini aja. Nanti tunggu dia sampai mendidih. Nah, kemudian baru dipindahkan ke dalam mangkok lauk. Kalian tes rasa dulu ya, sesuai selera garamnya, gulanya, penyedapnya. Kalau nggak mau pakai penyedap juga it's okay. Mau pakai kaldu ayam juga boleh. Terserah saja, kan selera masing-masing. Nanti kalau udah pas rasanya, nah baru kalian pindahkan. Karena lidah tuh beda-beda ya. Ada yang seneng nggak begitu terlalu asin atau gurih. Ada yang mau biasa saja, yang penting ada terasa sedikit garamnya. Ya tergantung selera ya. Yang Olive tahu ikan asam pedas patin ini berasal dari daerah Sumatera ya. Sumatera, di Riau dan juga di Palembang. Kalau di Riau biasanya cenderung lebih merah kuahnya ya, seperti ini. Tapi kalau di Palembang cenderung kuahnya tuh kuah kuning. Tapi sama-sama enak. Jadi kesimpulannya bahwa memang asam pedas patin ini makanan Melayu dari Sumatera. Iya, walaupun ikan patin ini omega 3-nya tidak sebanyak dengan ikan laut, tapi dia juga punya omega 6, omega 9,
vitamin D juga vitamin B12. Ini asam pedas Olive ya. Olive mau makan siang dulu. Kalian boleh benar-benar cobain tips yang Olive sharing tadi. Direbus dulu. Ini sama sekali nggak ada bau lumpurnya ya. Rempah-rempahnya malah kerasa. Lemaknya enak banget. Kalau nggak ada bau lumpur, lemaknya ini enak banget. Ini kita makannya pakai kerupuk ikan. Ini kerupuk ikan tenggiri ya. Ini terong rebus. Ini enak buat lalapan. Tuh lemaknya tuh. Ini enak banget. Kalau nggak amis tuh semuanya enak ya. Habis ini kalian ke pasar, beli ikan patin ya. Ikan patin murah kok. Ini tadi Olive beli 1 ekor. Kemarin berapa ya? 12.000. Nggak ada sama sekali bau amisnya, Olive jamin deh. Berani garansi Olive nggak ada bau amis sama sekali kalau kalian ngikutin cara Olive membuat asam pedas patin ini ya. Yaudah teman-teman, sekian dulu. Sampai ketemu lagi nanti sore. Saya mungkin rencananya sore pingin makan soto Makassar ya. Soto Makassar Haji ini, Daeng Gasing. Hai Legiters, sekarang Oli sudah ada di Soto Makassar Haji Daeng Gasing. Nah, kalau yang tepat di depan Olive ini namanya barongko. Ini penganan manis khas dari Makassar ya. Ini isinya pisang. Biasanya mungkin pisang kepok ya. Jadi karena ada terasa agak sedikit asamnya. Terus santan dan bahan-bahan lainnya Olive nggak tahu apa aja. Ini barongko ini paling enak kalau dimakan dalam keadaan dingin ya. Olive makan malam dulu ya. Selamat makan juga gitu. Tadi sempat ngobrol sebentar sama Daeng Gasingnya. Olive tanya, kok udah lama nggak kelihatan Daeng? Perutkonya udah nggak ada tutup. Olive kirain pulang mereka ke Makassar. Tapi Daeng Gasing bilang kalau dia coba peruntungan lah di Palembang. Intinya gitu ya. Tapi ternyata sampai 2 tahun aja nggak bertahan. Karena ternyata katanya orang di Palembang tidak begitu suka dengan soto Makassar. Soto Makassar ini memang makanan yang sangat dekat dengan saya ya. Waktu saya masih kecil, waktu kita di Kalimantan dulu, Papa sering banget bawa kami. Seminggu tuh bisa 2 kali buat menikmati soto Makassar. Benar kan apa saya pikirkan tadi? Pasti saya kalap deh. Ini saya nambah lagi nih 1 ketupat. Tadi baru udah habis 1 buras. Pak Su juga tuh nambah 1 ketupat. Ya kenyang deh kita. Memang tempatnya pendatang mencari kerja ya. Jadi dari Sabang sampai Merauke semuanya tuh ada di Kalimantan Timur. Sampai ekspat pun ada. Dari Prancis, dari Amerika, dari Jepang. Semuanya pada datang ke Kalimantan Timur untuk mencari kerja. Karena di sana kan ada perusahaan minyak ya, ada perusahaan gas juga, ada perusahaan pupuk, pupuk alti. Edisi sebelumnya Olive juga udah pernah ceritakan sama kalian yang Olive lagi makan bubur Manado. Di situ Olive ceritakan bahwa di Kalimantan Timur itu kita bisa menemukan berbagai macam masakan Nusantara ya. Jadi tetangga-tetangga itu terbiasa mengirimkan makanan khas daerah mereka ke tetangga sekitarnya. Jadi misalnya orang Padang nanti ngirimin rendang buat kita. Nanti gantian kita ngirimin apa? Ngirimin pempek lah, atau nanti orang Banjar ngirim soto, nanti kita balas lagi dengan apa. Itu bertukaran makanan itu sama antar tetangga itu hal yang biasa ya.
Apalagi kalau udah hari raya. Aduh, udah kalau hari raya tuh nggak tahu lagi deh. Sepertinya satu satu daerah itu merayakan semua gitu loh, bersuka cita. Ya, bukan karena memang kita mengikut agama mereka, bukan ya, tapi sebegitu indahnya lah, guyup ya gitu ya. Jadi tetap kita beribadah kepada agama kita masing-masing, tapi begitu perayaan itu kita sebagai tanda kasih kita kepada mereka, kita mengirimkan kue ke mereka. Nanti kita lebaran, mereka juga begitu mengirimkan kue ke kita. Jadi senang gitu loh liatnya. Kalau misalnya sekarang masih ada seperti itu, pasti enak banget ya. Kalau Olive lihat sekarang mah udah terpecah-pecah. Malah antar etnis aja sekarang kompleknya beda sendiri. Yang Islam sendiri, yang Chinese sendiri, terus yang apa lagi ya, yang etnis lain sendiri. Pokoknya mengelompokkan diri sendirilah. Ya, itu sih nggak ada masalah ya sebenarnya ya. Memilih golongan sendiri, berkumpul dengan golongan sendiri, mungkin ada kenyamanan tersendiri di situ ya. Kalau kita berkumpul sama orang-orang kita, misalnya gitu kan. Tapi kalau Olive pribadi, ya karena udah biasa merantau, Olive seneng tuh kalau tetangganya berbeda-beda. Mungkin ada orang Bali, mungkin ada orang Padang, ada orang Sunda. Jadi kayak kayak hidup, kayak beraneka gitu. Kan pernah tuh, mungkin kalian pernah mendengar ada yang suka bilang kita orang bersaudara. Nah, itu berlaku banget tuh di Kalimantan Timur ya. Kita semua bersaudara itu benar. Kan di Kalimantan Timur itu ya masyarakatnya menurut Olive ya, selama Olive merantau, pindah-pindah daerah, masyarakat Kalimantan Timur adalah masyarakat yang toleransinya sangat tinggi. Olive appreciate banget sih. Tapi berbeda ya dengan kasus yang di Sambas. Tuh tahun berapa tuh ya lupa tuh Olive. Nah intinya di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung ya guys. Jadi mungkin kejadian seperti di Sambas tuh tidak akan terulang lagi. Baiklah Legiter, sekian dulu cerita legit dari Olive. Kapan-kapan kita ketemu lagi ya dengan cerita yang lain. Ini juga soto Makassar Olive udah habis nih. Sampai ketemu lagi teman-teman. Habis ya guys. Sehat-sehat selalu ya.